Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan episode family. Hari ini saya akan membawakan tema renungan dengan judul Meragukan di dalam Keraguan. Jadi saya ambil tema ini karena ketika saya baca Alkitab gitu ya, ada sesuatu hal yang menarik buat saya gitu. Firman-Nya itu ada di Markus 9 ayat 14 sampai 29. Di mana perikopnya itu menceritakan tentang Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Mungkin saudara-saudara udah pernah lah mendengar kisah ini, seringlah mungkin dari sekolah minggu. Tapi ketika saya baca lagi, saya menemukan satu hal yang menurut saya tuh menarik ya buat saya gitu. Dari ayat tersebut menceritakan tentang tentang seorang ayah yang membawa anaknya kepada Tuhan dan ingin anaknya ditolong oleh Tuhan. Saya nggak bacakan semua ayatnya, tapi yang mau saya bacakan itu ada di ayat 20 sampai 24. Lalu mereka membawa kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya, dalam air untuk ayat 22, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." Segeralah ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Nah, kali ini yang saya mau bahas itu adalah respon dari sang ayah ini. Alasan saya suka dari cerita ini ya karena si ayah ini mengakui bahwa dia ada keraguan terhadap Yesus. Dan Yesus pun tidak berpaling dari ayah ini, meskipun si ayah ini tadi ragu terhadap Yesus gitu. Ada di ayat 22b sampai 23. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat." Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Padahal kalau kita baca dari ayatnya nih, kalau saudara baca-baca dari di rumah ayatnya dari awal, ayah ini punya keraguan dalam hidupnya. Apa itu? Dimana anaknya ini kerasukan roh jahat. Tetapi ketika ayah tersebut membawa anak ini kepada Tuhan gitu, kepada Yesus, dia malah meragukan akan mukjizat Tuhan gitu, dengan mengeluarkan kata-kata, ya mungkin saya terjemahkan ya dalam bahasa sehari-hari, "Tuhan, jika engkau bisa, sembuhkanlah anak kami." Lalu Tuhan tuh menjawab ya, "Apa? Kamu bilang jika engkau bisa? Gak ada yang mustahil bagiku." Kemudian ayah ini berkata, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Setelah itu Yesus menyuruh roh jahat itu keluar dari anak itu dan Yesus menyembuhkannya. Nah, seringkali iblis ingin kita percaya gitu bahwa ketika kita kekurangan iman dan mungkin juga ada keraguan atau dosa gitu, iblis ingin kita berpikir kalau Tuhan itu menjauh dan seolah-olah Tuhan gak bekerja dalam hidup kita gitu. Tapi saudara lihat kan dari bacaan kita hari ini, Tuhan tidak menjauhi kita dengan keraguan kita. Justru Tuhan mau saudara memintanya dan untuk menolong saudara gitu. Bayangkan seseorang yang meragukan mukjizat Tuhan aja di Alkitab itu Tuhan masih mau menolong. Bagaimana kita sebagai orang percaya gitu yang akan percaya janji-janji Tuhan gitu. Tuhan pasti akan menolong kita gitu jika kita percaya penuh kepada Tuhan. Ya walaupun mungkin pertolongan Tuhan itu gak pernah kita duga lah. Mungkin ketika saudara minta kekuatan gitu, Tuhan mungkin memberinya malah kesulitan. Tapi apa arti kesulitan itu? Supaya saudara kuat gitu. Terus mungkin saudara minta kasih gitu kepada Tuhan gitu, tapi Tuhan malah ngasihnya orang yang bermasalah dalam hidup saudara. Supaya apa? Maksudnya itu supaya saudara belajar mengasihi kepada orang yang bermasalah itu. Jadi maksud saya itu banyak
hal-hal mungkin di tahun 2022 kemarin kita banyak keraguan gitu, banyak masalah segala macam. Ya mungkin ada maksud Tuhan dalam keraguan kita gitu. Tuhan mau dalam keraguan kita itu Tuhan menolong supaya apa? Tuhan menggenapi janjinya. Nah itu renungan dari saya hari ini. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menolong kami Tuhan. Kami tidak ingin Tuhan, kami belajar Tuhan dari respon ayah ini Tuhan, bahwa ketika dia mempunyai keraguan Tuhan, dia datang kepadamu Tuhan, tetapi dengan meragukan Engkau Tuhan. Tetapi Tuhan, kami belajar Tuhan, di dalam respon ayah ini yang meragukan Engkau Tuhan, Engkau masih menolong Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang sudah percaya kepadamu Tuhan, kami tidak meragukan janjimu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau akan menolong kami Tuhan dalam situasi apapun Tuhan yang akan kami hadapi ke depannya demi hari demi hari Bapa. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Inilah doa dan pernyataan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.